Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait dengan implementasi Pancasila di berbagai bidang. Nah, kalian simak baik-baik ya video ini. Jenis bidang dalam mengimplementasikan Pancasila meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Bidang yang pertama adalah bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1, dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2 berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Pasal 28A hingga 28J membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, dan oleh karena itulah politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Implementasi Pancasila yang kedua adalah dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal-pasal di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Nah, yang ketiga ada bidang sosial budaya. Di dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini, kita diwajibkan untuk mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tujuannya agar masyarakat tidak bersikap anarkis dan juga supaya tidak terjadi bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Nah, implementasi Pancasila ini dituangkan dalam pasal yang pertama ada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir ada pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan juga mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Berdasarkan penjabaran dari pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan juga kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan juga keamanan atau yang biasa kita sebut dengan bidang Hankam. Implementasi Pancasila ini dituangkan dalam pasal yang pertama ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan juga keamanan nasional. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa pertahanan dan juga keamanan negara diatur dan juga dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan juga keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya, pertahanan dan juga keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan. Terima kasih.